Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah live streaming bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara langsung dari rumah kita masing-masing. Kita akan menyimak warta jemaat hari ini Minggu tanggal 20 September 2020. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Darwin Sinaga, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Bu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, penyambut tim Satgas COVID-19 yang melayani minggu depan tanggal 27 September 2020. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Trisila Budi Hastuti, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani, bagi kita yang melayani minggu ini juga persiapan untuk minggu depan. Kemudian berita pernikahan akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Saudari Margi Suciati bertempat di GSCA Ciputat pada tanggal 11 Oktober 2020. Kita doakan agar pemberkatan ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian baptis dan CD, pelayanan baptis dan CD akan diadakan pada bulan Desember dan kita melihat perkembangan pandemi yang ada. Juga gereja belum bisa melayani pernikahan dalam waktu dekat dan sampai nanti waktu yang sudah ditentukan. Dan terkait dengan berita ini, kami juga mohon pengertian dari jemaat untuk baptis anak ini belum kita bisa layani karena terkait dengan larangan pemerintah agar anak tidak dibawa ke rumah ibadat. Jadi hanya orang dewasa saja yang sudah bisa diizinkan untuk datang ke gereja. Jadi untuk itu kita untuk baptis anak belum bisa melayani terkait dengan peraturan dari pemerintah yang belum mengizinkan anak dibawa ke gereja atau rumah ibadat. Begitulah agar kita semua bisa mengerti dan memahami. Tetapi untuk pelayanan baptis dewasa atau CD tetap kita bisa laksanakan karena ini juga banyak kebutuhan dari anak-anak kita yang membutuhkan surat CD untuk persyaratan baik sekolah atau pekerjaan yang membutuhkan persyaratan ini. Untuk itulah baptis dewasa atau CD tetap kita akan laksanakan, dan bagi jemaat yang ingin dilayani bisa menghubungi pengurus untuk mendapatkan formulir pendaftaran dan mengisi selanjutnya untuk menyerahkannya. Kemudian berita kelahiran telah lahir anak dari Bapak Mikael Pardede, Ibu Borusidite pada tanggal 5 September di Tiga Raksa secara normal dan bayi yang lahir sehat. Kita doakan agar bayi dan ibunya diberkati oleh Tuhan dan boleh dalam keadaan sehat dan dalam pertumbuhan yang baik. Kemudian kami juga tak henti-hentinya menghimbau kita semua agar senantiasa memakai masker dengan baik dan benar, dan juga masker yang dianjurkan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, mencuci tangan dan mengukur suhu, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun dan juga bisa dengan hand sanitizer. Dan tetap kita menjaga jarak dan saling mengingatkan bagi kita antar jemaat. Dan kami sangat menghimbau sekali agar ini diikuti oleh seluruh jemaat yang hadir di dalam ibadah tatap muka. Terlebih di daerah kita, Pemda Tangerang sudah mulai giat melakukan razia. Sekali lagi kami menghimbau agar kita taat, baik ketika kita akan ibadah di rumah Tuhan ini atau di gereja ataupun di kegiatan kita sehari-hari. Kami sangat mengharapkan agar kita warga gereja bisa menjadi contoh warga negara yang baik di daerah di mana kita berada. Kemudian berita persembahan, kita bisa lihat di sana persembahan minggu lalu tanggal 13 September 2020 untuk K1, untuk Natal dan ruang sekolah minggu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dari jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita masuk saat teduh.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Kita kuduskan kebaktian ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan puji nama Tuhan dari buku pujian NKB 211 ayat 1 sampai dengan 3. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga,
duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Bapa, karena penyertaan Tuhan dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kehadirat-Mu. Kami datang ke gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami lalui, walaupun dalam keadaan di tengah kecemasan akan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat Bapa. Namun kami tetap berserah dan memohon kehadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga membawa gereja-Mu di tempat ini buat setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Kami berdoa buat saudari kami Uci yang nanti akan menerima pemberkatan. Kami juga berdoa untuk saudari kami Novi dan juga saudara kami Lintong. Biar Tuhan, adik-adik kami ini akan menerima pemberkatan pernikahan, dapat mempersiapkan diri dan senantiasa mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan, agar kiranya pada saat waktu tiba nanti Tuhan boleh berjalan dengan baik segala sesuatu yang direncanakan. Terlebih Tuhan, di tengah suasana saat ini di mana peraturan pemerintah membatasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan untuk pemberkatan nikah, terlebih pesta pernikahannya Tuhan, kami tetap memohon kehadirat Tuhan, agar Tuhan yang memberikan waktu yang baik, dan pada waktunya saudara-saudara kami ini dapat menerima peneguhan pernikahan tersebut. Kami juga berdoa dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur keluarga dari Bapak Michael Pardiri dan Ibu Sihite yang Kau telah karuniai anak. Tuhan, kami bersyukur buat kelahiran anak yang sudah hadir di dunia ini Tuhan dengan keadaan sehat. Kami doakan ibunya dan juga anak yang lahir ini agar kesehatan dan pertumbuhannya ada di tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan gereja-Mu yang nanti pada bulan Desember akan melayani baptis dewasa ataupun sidi. Biarlah Tuhan sidi-sidi gereja dapat mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan biar materai ini Tuhan dapat dipertanggungjawabkan di dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan Engkau yang akan menyertai dan memberkati agar pelayanan ini pada waktunya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang sakit, sedang bermasalah, terlebih karena keadaan COVID saat ini Tuhan. Banyak saudara-saudara kami kehilangan pekerjaan, usaha yang berkurang penghasilannya, dan situasi yang semakin sulit Bapa karena keadaan COVID-19 ini. Namun kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Kami mohon kehadirat Tuhan agar Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan kepada kami dan menguatkan kami. Dan tetap kami hanya berpengharapan kepada Allah kami yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau boleh lawat jemaat-Mu seluruhnya, bagi kami yang hadir pada saat ini di gereja-Mu, ataupun saudara-saudara kami yang beribadah dan tidak bisa mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai kami semua. Kami juga Tuhan berdoa bagi persembahan yang akan kami lakukan nanti. Tuhan, kami bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Tengah suasana yang sulit ini Tuhan, ajari kami untuk senantiasa dapat mempergunakan berkat yang daripada Tuhan dengan baik dan benar. Dan tak lupa Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur dari setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami dan membawanya melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati persembahan kami Bapa terlebih dapat dipergunakan untuk kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Dan sebentar kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami agar firman tersebut dapat
kami terima, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lupa kami juga doakan hamba-Mu buat kesehatan, hikmat bijaksana boleh senantiasa menyertai beliau, agar pelayanannya dan juga firman yang boleh disampaikan hanya dalam kebenaran yang daripada Engkau Bapa. Kami juga bawa Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan, buat pemimpin kami, pemimpin tertinggi, buat presiden dan jajarannya, sampai pemimpin yang terendah di tempat kami masing-masing tinggal yaitu RT RW Tuhan. Berikan hikmat bijaksanaan di tengah kondisi saat ini Tuhan, agar pemimpin dan juga rakyatnya boleh bekerja sama dengan baik. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan puji nama Tuhan kembali dari buku NKB 210 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semuanya dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertapi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian hormat diberi. Kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB 203 dan nyanyikan ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali kepada kitab Matius pasal 25 tadi. Saya tidak baca ulang, tapi nanti ada beberapa ayat saya akan kutip kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan talenta ini kita bisa melihat dialog, ya, wawancara antara Tuhan dengan 3 hambanya. Itu yang kita bisa lihat dari perumpamaan talenta ini. Kalau kita perhatikan, Tuhan ini memberi tanggung jawab yang sama, juga tuntutan yang sama kepada 3 hambanya ini, dan mereka masing-masing diberi talenta. Dan di dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa hamba yang pertama dan kedua itu dipuji oleh tuannya. Kalau kita perhatikan, pujian itu sangat indah. Baik sekali perbuatanmu, ya, hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi kepada satu hamba yang terakhir, Tuhan itu marah. Perhatikan itu ya, Tuhan itu marah. Dan kemarahan itu diucapkan, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Pertanyaannya kan timbul begini. Apakah hamba yang 1 dan 2 ini karena talentanya itu berlipat ganda sehingga dia mendapat pujian? Dan hamba yang ketiga ini talentanya disembunyikan, kemudian tidak mendapat apa-apa, kemudian dimarah. Apakah itu yang menjadi dasar Tuhan memuji dan Tuhan marah kepada hamba ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan benar-benar, kita akan mendapatkan jawab. Ya. Jawabannya itu adalah Tuhan memuji kepada 2 hamba ini bukan karena dia berhasil. Dan Tuhan itu marah kepada satu hamba ini karena dia tidak berhasil. Saya rasa itu tidak seperti itu. Karena apa? Kita lihat pujian Tuhan kepada 2 hamba itu, dia katakan bagus sekali, ya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Berarti di sini 2 hamba ini dipuji bukan karena hasil. Kalau dipuji karena hasil, Tuhan mesti mengatakan baik sekali pekerjaan dan hasil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada saat ini banyak orang, ya, ada beberapa orang yang sukanya itu adalah dia mencari hasil, ya, mencari hasil. Nah, kalau dia mencari hasil, biasanya itu kalau perusahaan namanya prioritas produk, gitu ya. Di perusahaan itu kan ada 2, prioritas produk dan prioritas apa? Jasa, ya, atau prioritas apa? Proses namanya. Ya. Tuhan tidak menilai prioritas produk ini.
hasil, enggak. Ya, Tuhan enggak nilai itu. Kalau Tuhan penilaiannya itu berarti Tuhan katakan baik sekali hasil usaha dan pekerjaan. Enggak. Tapi di sini Tuhan justru mengatakan baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Ada kata baik dan setia. Dan hamba yang satu ini tidak dimarah karena dia nggak punya hasil, ya. Tapi karena dia tidak melakukan, itu yang menjadi hukuman dia. Ya, dia tidak melakukan. Bapak Ibu tadi saya singgung sedikit, kalau di dalam usaha kita ini hanya berdasar pada hasil atau produk, biasanya kemudian orang menghalalkan segala cara. Yang penting aku punya hasil banyak, walaupun ya saya katakan walaupun di belakangnya itu bencana. Kita lihat misalnya orang korupsi. Orang korupsi itu kepingin mendapat hasil sebanyak-banyaknya. Tetapi akhirnya apa? Penjara yang dia dapat. Dan banyak contoh-contoh lain di mana orang kalau hanya mementingkan produk atau hasil, dia bisanya kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengakibatkan dia menghalalkan semua cara. Tuhan bukan itu yang dituntut di dalam perumpamaan ini. Tetapi yang dituntut adalah proses. Ya, orientasi proses. Orientasi proses yang seperti apa? Yaitu kerja dengan setia. Yang dinilai Tuhan itu bukan hasil, tapi kerja dengan setia. Kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan tekun, kerja dengan sungguh, dan pengabdian yang betul-betul mengabdi. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah dia bisa meneruskan perbuatan-perbuatan kasih yang telah diterima dari tuannya atau dari Tuhan itu, diberikan kepada sesamanya sehingga orang tersebut tertarik dan diselamatkan. Ini yang diutamakan oleh Tuhan. Jadi bukan hasil, tapi kesetiaan. Sehingga kalau saya ditanya, kalau begitu, apa arti talenta di sini? Talenta di sini adalah kesetiaan, kesungguhan. Jadi bukan satu hasil, kesetiaan dan kesungguhan. Kemudian dari perumpamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Dan Tuhan punya rencana apa? Yang pertama adalah Tuhan punya rencana bahwa pada suatu saat Tuhan akan membuat perhitungan kepada semua manusia. Maka di dalam ayat 19 di sana disebutkan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Suatu saat Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita, dengan semua manusia. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun itu besar kecil, Tuhan menginginkan itu bermanfaat bagi pribadi maupun kemudian diberikan kepada yang lain.
Itulah sebabnya kalau kita baca ini terus, perumpamaan ini, bagian terakhir itu Tuhan katakan, ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak memberi aku pakaian, dan seterusnya. Maka di sana sebutnya, kapan aku melihat Tuhan telanjang? Dan kapan aku melihat Tuhan itu haus? Tuhan Yesus katakan, apa yang telah kau perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, telah kau perbuat kepadaku. Jadi disinilah inti daripada perumpamaan ini. Kesetiaan melakukan, kesetiaan menggunakan semua kemampuan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan perhitungkan itu. Yang kedua, di sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu kesuksesan atau keberhasilan itu adalah melalui satu proses. Jadi bukan begitu saja terjadi. Maka Tuhan Yesus katakan di sini, kau setia pada perkara yang kecil, aku akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang seringkali tidak mau melakukan satu proses ini. Maunya ya langsung dapat besar, gitu ya. Maka ada beberapa orang yang bekerja di sini, kayaknya enggak, hasilnya sedikit, pindah lagi ke sini, pindah lagi. Jadi kerjanya seperti kutu loncat, gitu ya. Dan apakah itu berarti mereka akan berhasil? Tidak. Mereka malah akan lebih sengsara lagi. Mereka tidak akan berhasil dengan baik, karena segala sesuatu harus melalui satu proses yang sangat panjang, ya. Tidak begitu saja terjadi. Itu hal kedua yang kita pelajari dari bagian ini. Yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa akan ada satu hukuman bagi orang yang malas dan jahat. Dan itu tertulis dalam ayat 30. Ayat 30 mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan sudah memberitahu, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada hukuman yang menanti bagi orang yang malas dan jahat. Disebut malas karena tidak mau berbuat apa-apa, maka disebut malas. Disebut jahat karena tidak mau mempedulikan sesamanya. Dan di situ ada satu hal yang Tuhan sudah pastikan, akan ada hukuman. Bapak Ibu, semua kesalahan, semua dosa tidak mesti dihukum ketika kita ada di dunia ini. Tetapi ada hukuman yang sifatnya kekal, yang akan kita terima ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Itulah yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus di tempat ini. Dan ini makin parah kalau hukuman itu tidak dilakukan di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan. Karena di sana tadi disebutkan bahwa, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu berarti ada penderitaan yang sangat-sangat tidak bisa kita terima apa adanya. Tetapi itu mesti terjadi.
dan itu terus menerus sifatnya. Kemudian, supaya semua itu tidak terjadi bagi kita mesti harus apa? Kita mau lakukan apa? Bapak Ibu, saya akan membaca dari 1 Petrus, 2 Petrus 1, saya akan baca ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10-11 sebagai akhir dan jawaban Tuhan terhadap kita apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari hukuman yang sangat mengerikan itu. Ayat 10 mengatakan 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar tentang talenta ini. Ternyata Tuhan mengajar kami untuk tetap setia, sabar, dan terus berusaha. Karena modal yang Tuhan berikan mesti akan berhasil. Semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, ketika kami gunakan dengan baik, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa. Biar kami akan pulang, kami merenungkan, biarlah hukuman kekal tidak akan terjadi bagi hidup kami. Ketika pada saat ini kami sadar, kami harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Dan ukurannya adalah kesetiaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama sambil berdiri. Kita menyanyi 173.
dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, karena juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah kami mencoba, tapi lepaskan daripada jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah. Kita melakukan di dalam hidup kita. Kita pulang dengan mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.